Alhamdulillah teman-teman, saya sedang mau jalan-jalan sore bersama Mas Grab. Wah, kita akan ke Pangeran Diponegoro pakai kendaraan motor agar suasananya lebih menarik dan tahu seluk-beluk di Makassar. Kita akan jalan-jalan. Oke Mas, gas Mas. Siap. Wah, Gas. mantap. Sampai sudah pernah ke makamnya Pangeran Diponegoro apa belum? Lewat biasa aja Pak. ya? Cuma Ini masuk. sekarang kita sedang ada di depan makam Pangeran Diponegoro, Iya. Pangeran Jawa yang ditahan di Makassar, tepatnya di benteng benteng Belanda. Nanti kita akan lihat ke sana bentengnya, kita akan juga hampiri. Saya bersama Masnya akan masuk ke dalam. Ini Mas, dalamnya Mas, ziarah ke dalam sekalian. Saya minta tolong sama siapa jenis sana? Namanya siapa? Reza Pak. Reza, mantap bersama Mas Reza, mantap. Oke teman-teman. Nah teman-teman, saya sudah disambut oleh putra asli daripada Makassar yang betul mungkin jaga daripada pemakaman tempat makam pahlawan nasional Pangeran Diponegoro. Kita akan masuk ke dalam. Dari sini juga sudah kerasa begitu aura makamnya. Oke, kita akan masuk teman-teman, kita akan melihat agar teman-teman juga tahu, sekalian ziarah online untuk beliau. Kita doakan beliau pahlawan yang kuat, kita juga bisa membawa semangat beliau untuk berjuang buat Indonesia yang lebih baik, Indonesia merdeka sepenuhnya. Barusan kita sudah dari Mambaro Pangeran Diponegoro. Lagi sama Mas Reza. Ya. Hari ini kita melanjutkan, ini perjalanannya suasananya sama dengan di Surabaya. Banyak bangunan-bangunan pecinan di sini. Ya. Ada pecinannya kan kayaknya banyak sekali di sini. Sehingga rame begitu, jalannya juga meskipun lengang tapi kanan kiri juga sudah penuh dengan mobil. Kita akan menuju tempat benteng, tempat Pangeran Diponegoro ditahan oleh Belanda. Depan ini apa Mas? Khas daerah. Iya. Ini kata Masnya tugu khas daerah. Iya itu. Jadi kayaknya Tahu juga saya ini, Manuela Pak. juga nggak tahu. Iya. Tapi yang jelas ini tugu adalah merupakan lambang persatuan dan Ya. gambaran orang Makassar, laki-laki dan perempuan. Khasnya, ya. Dia pakai baju adat Ya, dan ya. kemudian melambangkan suatu keharmonisan begitu untuk Ya, daerah betul, Pak. Makassar. Betul ya, betul ya. Bapak lebih tahu dari aslinya. Saya orang asli sini kurang tahu Pak. Bapak iya. Mantap Bapak. Hidup. Oke, ini di sebelah kiri kita ini adalah benteng, bukan benteng Takeshi tapi benteng apa namanya? Rotterdam. Namanya dulu bukan Rotterdam, tapi diubah oleh Belanda ketika penyerangannya berhasil mengalahkan Sultan Hasanuddin, kemudian itu dirubah menjadi benteng Rotterdam. Oke, teman-teman, hari ini kita berada saat ini setelah perjalanan kita sudah sampai kepada Fort Rotterdam. Ya. Ini adalah benteng yang dibuat oleh Belanda kira-kira tahun 1800-an ketika dia sudah mengalahkan kerajaan Goa pada waktu itu yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Beliau ada di belakang kita. Beliau adalah Sultan Hasanuddin. Yang kemudian benteng ini juga dimanfaatkan untuk menahan tawanan-tawanan perang. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro beserta para tahanan Jepang untuk kemudian. Nah, kita akan melihat ke dalam benteng ini seperti apa, karena dulunya benteng ini namanya adalah Benteng Ujung Pandang yang dibuat oleh Raja Goa Deng Bilo kalau tidak salah, sorry kalau salah. Tapi kemudian ceritanya adalah ketika ada penyerbuan dari Belanda sekitar tahun 1600-an dan dikalahkan ketika itu, yang kemudian direnovasi kembali menjadi benteng seperti ini pada tahun 1800-an. Paling tidak ini sejarah yang kemudian harus kita ketahui sebagai bangsa Indonesia, terutama orang-orang Makassar yang cinta terhadap daerah dan wilayah negaranya. Mantap. Nah, ini kemudian tatanan daripada benteng bagian luar. Ini ada Mas Reza, waduh putra daerah ini. Nah, ini depan ini ada tulisan Fort Rotterdam. Nama ini adalah nama tempat kelahiran daripada komandan perang Belanda
Polman pada waktu itu, sehingga memberikan nama kepada benteng ini Fort Rotterdam sebagai tempat kelahiran bahwa daerah ini sudah pernah dikuasai oleh Belanda. Kira-kira begitu. Kita akan masuk ke dalam Fort Rotterdam. Ini adalah pintu gerbangnya yang kemudian kita bisa masuk ke dalam. Ini ada, siap, harus lapor dulu ya. Oke Mas Farhan, siap. Kita harus lapor ke sini dulu untuk kemudian mencatat berapa orang yang sudah masuk ke sini untuk kemudian yang masuk ke Fort Rotterdam. Untuk kalau teman-teman mau tahu, ini adalah bentengnya, sekeliling ini adalah benteng Fort Rotterdam, benteng Rotterdam. Ini luasnya perkiraan sekitar 1 hektar. Mas Reza, ini adalah bangunan, sebenarnya bangunan khas Goa. Cuman pada tahun 1600-an itu kemudian, 1600-an kemudian itu dirubah. 1800-an itu dirubah, dibenahi oleh Belanda setelah penyerangan berhasil dan kemudian dikuasai oleh Belanda. Makanya bangunan-bangunan di sini itu sudah bercorak Belanda, bercorak Eropa. Jadi bukan bercorak Makassar lagi. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa Makassar itu pernah diduduki oleh Belanda yang kemudian dikasih nama Rotterdam, dikasih corak Belanda untuk kemudian menjadi satu warisan yang diberikan oleh mereka bahwa di sini pernah berkecimpung perang dan orang-orang Makassar luar biasa perlawanannya. Cuman karena kalah teknologi mungkin, kalah teknologi, kalah pasukan, dan ada adu domba yang demikian besar. Hingga hari ini kalau ngomong soal negara, kalau ngomong soal orang luar, kita harus bersatu untuk kemudian bersatu padu, saling bahu-membahu untuk melawan segala bentuk penjajahan. Bahwa kemudian hari ini Gojek dirugikan, aplikasinya merugikan, Gojek menjadi menjadi korban, itu tetap harus dilawan. Artinya harus disuarakan agar kebijakannya menjadi lebih pro rakyat. Kira-kira begitu Mas Reza ya? Mantap. Teman-teman, saya tidak tahu posisinya Pangeran Diponegoro sebelah mana, tapi paling tidak ini juga sudah menggambarkan sama teman-teman. Ini masih ke sana lagi teman-teman, kita akan ke daerah lain, kita akan ke Museum Kota Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut Mas Reza ya? Iya, mantap. Oke, kita sudah nyampe ke Museum Kota Makassar. Di dalamnya ini adalah tentu merupakan jejak sejarah daripada Kota Makassar. Tapi sayang sekali karena waktunya sudah agak sore, sudah sore sebenarnya, sehingga museumnya sudah tutup. Karena berdasarkan keterangan Senin sampai Jumat pukul 8 sampai setengah 4. Sementara ini hari Minggu sudah jam setengah 5. Kira-kira begitu. Sayang sekali teman-teman. Tapi paling tidak kita sudah nyampe ke sini menelusuri jejak-jejak peninggalan Makassar. Ini adalah meriam cili, meriam cili. Oke, kita akan ambil gambar sebagai kemudian menjadi jejak Eko Suryono, kira-kira begitu ya. Oke. Mantap teman, suasananya sudah suasana pinggir pantai. Itu di belakang itu adalah Masjid 99 Asmaul Husna yang tadi malam kita ke sana. Hari ini kita ada di tepi yang lain, kita sebut dengan Pantai Losari. Ini sebelahnya sudah banyak sekali miniatur perahu, miniatur budaya, patung dan seterusnya yang menggambarkan bahwa pantai ini merupakan satu pantai kebanggaan Kota Makassar yang kemudian juga menyajikan budaya, menyajikan adat, menyajikan keunggulan, menyajikan apa yang menjadi ciri khas daripada kota Makassar ini sendiri teman-teman. Wah, luar biasa. Tengah-tengah Mas tak nabrak Mas. Nah, kita sudah turun. Ini adalah suasana Pantai Losari. Kebetulan hari Minggu, jadi banyak sekali barangkali pelancong, bukan hanya masyarakat lokal yang kemudian ingin menikmati suasana pantai di sore hari terbenamnya matahari. Ada yang tiduran. Ini Mas Gojek juga ke sini. Mantap. Losari. Yang kemudian itu juga ada namanya kapal apa Mas? Kapal finisi. Nah, itu biasanya juga jadi salah satu tempat zona drop daripada wisatawan yang dari Jawa atau dari luar Makassar begitu.
Wah, begitu indah teman-teman. Pantai Losari, Makassar punya. Luar biasa. Nah, ini ada katak yang panjang. Duh, kok cetak kok saras sporan sini. Bukan katak ya, itu iguana. Iguana, Pak. Saya sebenarnya pengen. Enggak, ya. Cuman saya kriskis, Pak, kriskis. Jadi diminta untuk gendong ular. Tak kuat sekali kok ternyata. Aduh. Jadi sebenarnya pengen nyoba, cuman aduh kriskis. Kemegil ternyata. Yang enak sebenarnya kesini tuh sama istri atau calon istri bagi yang masih masih lajang begitu. Tapi saya juga seneng sini sama kawan saya, Mas Reza. Wah, Pantai Losari bersama Mas Reza, putra daerah Kota Makassar. Salam untuk Kabupaten Pasuruan, Bang. Iya, salam buat teman-teman di sana Pasuruan. Wah, mantap. Losari Beach. Oke teman-teman, segitu dulu untuk Pantai Losarinya. Karena di sini tersedia makanan, tempat ngopi kalau sudah malam. Tapi kalau sudah sore begini, ini hanya menyajikan keindahan alam Kota Makassar. Sehat-sehat selalu untuk seluruh teman-temanku yang di Jawa. Dan tetap semangat bagi seluruh masyarakat warga yang ada di Makassar. Kita adalah Indonesia, kita adalah satu, kita cinta terhadap Indonesia. Jangan sampai kita biarkan negara kita dijajah oleh negara lain. Jangan sampai negara kita adalah negara yang dijadikan objek oleh negara lain. Kita harus jadi pelaku, kita harus jadi tuan rumah, kita harus menjadi tuan rumah yang sangat bangga terhadap rumah kita sendiri, yakni Indonesia. Indonesia adalah kita adalah Indonesia. Dari kita untuk Indonesia, dari Indonesia untuk seluruh peradaban. Matur nuwun.